الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات خصوصا لمؤلف هذا الكتاب حفظه الله تعالى وبنية الشفاء والصحة والعافية والسلام والبركة والنصرة والسعادة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأهل بيتنا أجمعين ولإخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ببركة هذا المجلس وبركة هذا المسجد وبركة سورة الفاتحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبين والدهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah kembali mengumpulkan kita dalam tempat yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini untuk kita sama-sama untuk menuntut ilmu agama. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqiba fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 45. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Nabi dan Rasul yang ke nomor 24 yaitu Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa bin Maryam. Nabi Isa putra Siti Maryam. Nabi Isa adalah putra Maryam binti Imran. Sidin kada dibisi abah. Bukan sidin anak hasil zina kada. Nabi Isa alaihissalam diangkat menjadi nabi ketika Nabi Isa masih bayi. Masih bayi, sidin sudah diangkat jadi nabi. Ketika Nabi Isa masih berada di pangkuan ibunya Siti Maryam, yakni tatkala orang-orang Yahudi mendatangi Siti Maryam dengan maksud menghina dan menuduh Siti Maryam berzina. Nah, karena tiba-tiba Siti Maryam ini melahirkan anak, padahal kada pernah nikah, kada pernah kawin dengan seorang laki-laki, tiba-tiba membawa anak, melahirkan anak. Lalu orang Yahudi ini pun menuduh, memfitnah bahwa Siti Maryam ini telah melakukan perzinahan dan ini adalah anak zina. Nah, itu orang Yahudi itu menuduh Nabi Isa itu anak zina. Kalau orang Nasrani, orang Kristen menuduh, menganggap Nabi Isa anak Tuhan, anak Tuhan. Jadi dua-duanya salah. Nah, kalau kita orang Islam mengatakan, meyakini Nabi Isa adalah bukan anak zina dan bukan anak Tuhan, tapi adalah seorang nabi, seorang rasul yang diutus kepada kaum Bani Israel.
Maka ketika itu Siti Maryam berdiam. Sidin dituduh melakukan berzina, Sidin diam aja. Soalnya bila Sidin menjawab, ada percaya juga bubuhan Yahudi. Diam aja Sidin, tidak sampai orang. Dan menunjuk kepada bayi kecil, maksudnya Nabi Isa, yang berada di pangkuannya agar mereka menanyakannya sendiri kepada bayi itu. Jadi dengan isyarat Nabi Siti Maryam ini artinya takoni aja bayiku nih, biar kita dia menjawabnya, jangan nakoni aku. Tentu tapi di sini dengan isyarat Jepang adalah ada pandir kita. Mereka berkata, ujar bubuhan Bani Israel, bubuhan Yahudi nih, bagaimana kita berbicara dengan bayi yang masih berada di pangkuan ibunya ini? Artinya kayak apakah kita memandiri bayi yang masih bayi ini kayak apa menjawab? Hanya menganggap Nabi Isa ini seperti bayi-bayi yang lain lah. Padahal ini bayi ajaib nih, bisa bupandir kena. Nah, tiba-tiba Nabi Isa yang masih kecil, masih bayi dah, Sidin menjawab. Ini diabadikan dalam Al-Quran surah Maryam ayat 30. Qala inni abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Ujar Nabi Isa babandir waktu masih bayi. Artinya sesungguhnya aku ini hamba Allah yang diberikan kepadaku kitab Injil, ujar Nabi Isa, dan aku dijadikannya nabi. Artinya nabi apa, bayi ajaib ini. Nabi Isa adalah manusia biasa yang lahir dari manusia biasa juga. Dia itu sama manusia tak? Lahir daripada manusia juga. Nabi Isa diutus oleh Allah kepada Bani Israel untuk mengajarkan agama tauhid. Nabi Isa malah jadi tentang tauhid lah. Kehadiran Nabi Isa itu mengajarkan tentang mensekutukan Allah. Kehadiran Nabi Isa itu memedahkan Tuhan beranak. Tuhan itu ada 3. Kehadiran Nabi Isa mengajarkan tentang tauhid, tentang mengesahkan Allah. Artinya satu-satunya Tuhan itu Allah. Nasrani bukanlah agama yang diajarkan Nabi Isa. Nah, jadi agama Kristen itu bukan agama yang diajarkan Nabi Isa. Nabi Isa mengajarkan tentang agama Islam, agama tauhid. Tetapi Nasrani atau Nasara itu adalah sebutan bagi orang yang mendiami desa Nazaret. Kalau dalam Injil itu Nazaret ya, bacaannya. Nazaret itu tempat tinggal Nabi Isa alaihissalam. Jadi kata-kata Nasrani atau Nasara itu dari kalimat Nazaret yang itu tempat tinggal Nabi Isa, bukan nama agama. Nabi Isa adalah nabi yang terakhir diutus Allah secara khusus kepada Bani Israel. Jadi nabi di kalangan Bani Israel yang terakhir itu Nabi Isa. Nah, di kalangan Bani Israel tuh, kalau nabi kita Muhammad kan dari orang Arab ya Allah. Dalam suatu riwayat bahwa nabi-nabi yang diutus oleh Allah dari kalangan Bani Israel antara Nabi Musa dan Nabi Isa itu selama 1900 tahun adalah 1000 orang nabi. Itu antara Nabi Musa dan Nabi Isa
Itu ada nabi-nabi daripada Bani Israel aja dah diutus kepada kaum Bani Israel 1000 orang nabi, banyak banget lah nabi Bani Israel ini. Karena bubuhan Yahudi ini orang nang mucil nakal benar, ngalih benar, makanya perlu banyak nabi memadahi. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit untuk diselamatkan dari rencana pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dalam usia 33 tahun. Jadi umur sini 33 tahun, terus ini diangkat ke langit. Dan sampai sekarang Nabi Isa masih berada di langit. Jadi ketika Nabi Isa diangkat ke langit, itu Nabi Isa itu menjadi nang kaya malaikat aja lagi. Maksudnya itu kada lagi makan, kada lagi minum, kada lagi bayar apa kami, makanya malaikat aja lagi. Nah, jadi Nabi Isa itu jar Nabi yang paling pakir ujar, karena sidin kada dibisi rumah, kada dibisi tempat tinggal, jalan aja sidin, kada bisi bini, kada bisi tunggangan aja, kada dibisi jalan sidin. Makanya sidin digelar dengan Al-Masih, Masih, orang yang berjalan-jalan di permukaan bumi sambil melihat-lihat keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada pengikut Nabi Isa disebut dengan Al-Hawariyun. Itu para pengikut setia Nabi Isa disebut dengan Al-Hawariyun. Jadi Nabi Isa ini pernah sih berjalannya di pinggir pantai. Misalnya melihat apa tuh, bangkai anjing nggak, bangkai kambing nggak, nah, sekalinya bubuhan anak buah sidin nih, ajar berbagus selalu bangkai ini jar, bawa busuk jar. Tujuan Nabi Isa pulang, bagusnya giginya, putihnya giginya aja, nah, putihnya giginya aja ya Nabi Isa. Artinya Nabi Isa itu melihat kebaikan pada sesuatu tuh, dilihat kebaikannya aja, masih ada kebaikannya, pandanglah kebaikannya, jangan melihat tentang keburukannya. Melihat keburukannya, ada aja bang keburukannya, lihat kebaikannya aja. Oh ada giginya masih putih, bang giginya mau putihnya giginya aja. Nah, jadi kena di akhir zaman Nabi Isa ini akan turun ke bumi ini untuk membantu Imam Mahdi membunuh Dajjal. Jadi kena di akhir zaman menurut hadis Nabi itu tidak akan terjadi peperangan, tidak akan terjadi hari kiamat maksudnya, kecuali nanti terjadi peperangan besar, pinanya tuh perang dunia ketiga kayaknya namanya, yang mana orang-orang Islam ini akan memerangi orang Yahudi, yang mana nanti orang-orang Yahudi yang di Israel akan dibunuh. Itu memang rencana Tuhan bang lah, apa orang-orang Israel tuhnya hendak menguasai tanah Palestina, lalu kena dikuasainya tanah Palestina tuh, sehingga orang-orang Yahudi di seluruh dunia tuh kena berkumpulan di situnya, di situ. Jadi ibaratnya darah Yahudi itu
di situ aja ditumpahkan ibaratnya kayak kita lah hendak membakar rumput, kita kumpulkan kalau berataan lah, kita kumpulkan hanya kita bakar habis berataan artinya ada tersisa lagi di lainnya sudah kita kumpulkan. Nah rencana Tuhan maka itu. Jadi di akhir zaman kena orang Yahudi itu seberataan matian, pokoknya ringkas cerita matian. Inya bila bersembunyi karena takut dibunuh oleh orang Islam, bersembunyi di higa batunya memadahkan. Bepandir batunya nih, wahai tentara Islam, ini ada orang Yahudi di sampingku, bunuh dia. Nah, bila bersembunyi di higa pohon, di higa batu, pohonnya bepandir, batunya bepandir. Ini ada orang Yahudi di higaku, bunuh dia, wahai tentara Islam. Ada pohon, ujar Rasulullah sebut naran pohonnya itu al-gharqad, itu pohon orang Yahudi. Nah pohon itu aja nang kadang memadahkan. Bila bersembunyi di situ Yahudinya nih bersembunyi di higa pohon al-gharqad tuh, pohonnya kadang memadahkan. Ujar habar di Palestina itu, wah ini banyak orang-orang Yahudi menanam pohon al-gharqad itu. Karena inya tahu dengan hadis Nabi itu, berarti inya tahu tentang kebenaran Islam nih. Cuman inya kada masuk Islam. Inya tahu Nabi Muhammad itu seorang nabi akhir zaman, tapi inya kada mengakui. Karena inya iri dengki kepada Nabi Muhammad. Karena inya mengingini nabi akhir zaman itu di kalangan Bani Israel. Ternyata Tuhan mentakdirkan nabi akhir zaman di kalangan Arab. Makanya mereka iri dengki. Tapi mereka tahu dengan hadis Nabi itu, bahwasanya ujar Nabi ada satu pohon yang pohon itu tidak akan mengatakan kepada tentara Islam bahwasanya ini di samping ini berlindung Yahudi. Makanya banyak cuma nanam pohon di daerah Palestina supaya ini nanti mungkin berhendak berlindung, tapi akhirnya kita habis juga kena dia terbunuh. Nah itu kita di akhir zaman dah. Di akhir zaman nanti umat Islam itu akan jaya, akan menang, dan tegak nanti syariat Islam di akhir zaman, dan akan tegak khilafah Islamiyah yang satu-satunya pemimpin umat Islam seluruh dunia, yaitu nanti Imam Mahdi namanya. Imam Mahdi itu adalah seorang zuriat Rasulullah, turunan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi Imam Mahdi itu nama Sayyidina Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi. Sidin itu di pipi sidin entah sebelah kanan sampai kiri ada tahi lalatnya, tandanya. Nah, jadi Imam Mahdi itu kena dilantik menjadi seorang khalifah umat Islam seluruh dunia, presiden umat Islam seluruh dunia. Nah, wah ini kita zaman sekarang ini itu sudah runtuh dah khilafah. Makanya kan orang kafir nih pina berkuasa di dunia nih. Dulu waktu khilafah tegak, pemimpin kekhilafahan Islam tegak itu, Palestina itu dilindungi oleh khilafah Islamiyah. Jadi orang kafir kada wani. Kan arti khilafah tuh ibah Nabi lah. Ibah Nabi meninggal digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Ibaratnya pemimpin umat Islam seluruh dunia nih. Sayyidina Abu Bakar meninggal, siapa yang jadi penggantinya belakang? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar meninggal, Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman meninggal, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali meninggal, Sayyidina Hasan, cucu Nabi. Imbah itu hanyar ada namanya khilafah dinasti Bani Umayyah. Sahabat Nabi Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu dinasti khilafah Bani Umayyah itu ngarannya berapa abad itu. Nang apa tuh berkuasa, nang kekuasaannya berpusat di Suriah, di Syria. Nah, zaman itu zaman keemasan Islam nih. Islam
tersebar dakwah, tersebar kemana-mana, bahkan ke Eropa, ke Asia, bahkan disebar sampai ke Spanyol. Spanyol udah hari 500 tahun Islam berkuasa di Spanyol, di Andalusia, namanya di Andalusia. Makanya Imam Qurtubi itu orang Spanyol. Jadi batu ulang runtuh aja di situ zaman siapa yang tahu di dulu orang-orang kafir sampai ini. Jadi di Spanyol tuh bahari itu 500 tahun lebih, 5 abad Islam itu berpuasa di situ. Nah, jadi setelah runtuh dinasti Bani Umayyah, pemimpin-pemimpin Islam itu berapa ikon tuh khalifah-khalifahnya. Nah, lalu terbentuk ulang dinasti Bani Abbasiyah. Banyak tuh khalifahnya berganti. Sampai 10 lebih sama khalifahnya. Yang terkenal ya Raja Harun ar-Rasyid. Raja Harun ar-Rasyid nang sajaman lawan Abu Nawas. Itu tuh raja dinasti Bani Abbasiyah. Nah, itu berkuasa menuju Awasya itu berapa sampai beribu-ribu tahun juga. Arabkah. Nah, jadi waktu itu Masjidil Aqsa, Madinah, Makkah itu dilindungi dalam kekuasaan. Kemudian runtuhlah dinasti Bani Abbasiyah, kekhilafahan dinasti. Lalu terbentuk ulang khilafah dinasti Turki Utsmani. Di antara khalifahnya itu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel. Nah, Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Kemudian sampai tahun berapa itu runtuhlah dinasti Turki Utsmani ini. Akhir yang berpusat kalau dinasti Bani Abbasiyah itu berpusat di Baghdad, itu di Baghdad. Nah, kalau untuk dinasti Turki Utsmani ini di Turki. Nah, lalu runtuhlah Turki Utsmani ini. Lalu setelah itu ada lagi khalifah dalam Islam. Ada lagi yang melindungi Masjidil Aqsa. Akhirnya orang Yahudi menjajah Masjidil Aqsa. Dulu di zaman Bahari ada namanya dilindungi oleh khalifah. Nah, jadi zaman kita sekarang ini itu tidak ada khalifah. Makanya dilihat di mana-mana Islam ini banyak difitnah. Dipandangkan teroris, disudutkan Islam zaman sekarang ini. Karena dikuasai oleh orang kafir, dikuasai oleh orang-orang Barat, orang-orang kafir. Di media-media di Islam ini dilecehkan, difitnah. Nah, karena di suatu masa di akhir zaman itu bangkit lagi kekhalifahan yang menjadi pemimpinnya yaitu Imam Mahdi. Nah, waktu itulah nanti si Dajjal ini timbul. Nah, Dajjal ini jadi ketuanya uban Yahudi. Nah, jadi si Dajjal itu kayaknya timbul atau muncul di daerah Asfihan ya. Itu Asfihan udah tahu Jepang lah. Panjangnya 10 hasta awaknya dan salah satu matanya picak. Kemudian di antar dua matanya si Dajjal itu ada tulisan ini kafir ya, huruf kafir. Nah, jadi kawan nang membaca tulisan itu ialah orang nang beriman. Dajjal itu ngaku Tuhan gitu. Nah, waktu itulah si Nabi Isa turun dari langit, turun ke bumi. Nah, itu kena sidin membantu Imam Mahdi. Nabi Isa itu kena nang kawan membunuh Dajjal, yang lainnya ada kawan.
Nah, Nabi Isa nanti turunnya apabila disebutkan dalam kitab lah. Nah, ulun bacalah terjemahnya nah. Nah, akan jawaban lah. Jadi kisah Dajjal lah. Jadi Dajjal ini kawa meletakkan neraka, kawa meletakkan surga. Padahal hakikatnya nang neraka itu ya surga, surga itu ya neraka. Maka dia akan berjalan di negeri-negeri dan dia akan membunuh-bunuh orang yang kada akan mengikutinya. Maka berkumpullah di sisi Dajjal ialah rombongan yang besar daripada manusia, daripada seluruh golongan. Banyak nang terfitnah ya. Mungkin kita kada tamu ingin telah. Maka akan berkumpul nanti di sisinya askar-askar. Askar itu bukan polisi. Bukan pengawal-pengawalnya sekitar 1060. Nang di sekitarnya nih. Lalu ini akan masuk ke Damaskus ya di daerah Suriah selama 40 hari. Kemudian dia masuk ke Masjid Aqsa, ke Baitul Maqdis, dan dia akan banyak membunuh orang-orang dan menawan orang-orang. Maka nampaklah pada ketika itu seseorang, lalu adalah seseorang waktu itu namanya Al-Mahdi ya, Imam Mahdi nih. Dan sifat Imam Mahdi di pipi sini sebelah kanan ada teh lalatnya, dan di antara dua pelikatnya ada teh lalat. Maka berkumpullah kepada Imam Mahdi oleh manusia. Maka beliau berjalan untuk memerangi Dajjal. Beliau masuk ke Damaskus di Syam. Kemudian beliau bermukim sesudah. Kemudian turun waktu itu Nabi Isa turun di mana? Di Menara Putih ya. Di Menara Putih yang sekarang ini yang ada di Suriah gitu. Ada Menara Putih barat masjid situ. Maka Imam Mahdi akan bertemu dengan Nabi Isa di Masjid Jami' Bani Umayyah di Damaskus di Suriah. Lalu Imam Mahdi sidin jadi imam, sembahyang berjamaah jadi imam, dan Nabi Isa jadi makmum. Ini Nabi Isa tuh mengikuti aja akan syariat Nabi Muhammad sidin. Kemudian keluarlah Dajjal bersama askar-askarnya, lalu bertemu dengan Nabi Isa dan Imam Mahdi di sebuah kota. Maka memerangilah akan dia oleh Nabi Isa. Maka membunuh Nabi Isa akan Dajjal itu dengan tongkat yang ada di tangannya. Nah, kemudian setelah Nabi Isa membunuh Dajjal, sidin berjalan-jalan ke timur, ke barat. Dan menurut kabar waktu itu kadada lagi nang zaman kita ini, kadada lagi, maksudnya internet kadada lagi nya bebulik ulang kepada zaman kayak dari ulang. Kadada lagi saya nang ujar kabar itu nang Nabi Isa tulang kabar pakai pesawat ada, mungkin pakai kuda pulang itu nah, pakai ini lampu-lampu ini kadada lagi nya kayak tak beli pulang kayak zaman dahulu. TV elektronik ini kadada lagi. Bin Nabi Isa sidin imah tuntung membunuh Dajjal, sidin berjalan ke timur, ke barat. Kau ya apa sidin lah. Apa sidin berjalan situ? Berdakwah, mendakwahi orang-orang Nasrani, membunuh, menghancurkan gereja-gereja, salib-salib dipatahi sini, membunuh babi, menghilangkan pajak. Ada lagi pajak di permukaan bumi. Nah, jadi tidak tinggal di permukaan bumi orang Yahudi, kadang lagi orang Yahudi, kadang lagi orang Nasrani, sehingga waktu itu sabuting aja agama, yaitu agama Islam, agama Nabi Muhammad SAW. Bila ini antara duanya, bila
hendak selamat orang Yahudi masuk Islam. Amun kadah on masuk Islam dibunuh. Itu pilihannya dua aja. Dan Nabi Isa nanti berdakwah kemana, ke Eropa, ke Asia, kemana-mana. Artinya sini mendahkan terutama kepada orang-orang Nasrani yang menuhankan sidin nih. Aku je sidin, aku nilai yang Tuhan, aku nilai anak Tuhan, aku nilai Nabi. Dia masuk Islam aja, nah itu kurang lebihnya dakwah sidin. Nanti waktu itu akan nampak keadilan di antara manusia, baik di laut maupun di daratan. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi itu berberkat, manusianya bagus sebagaimana di zaman kekhalifahan yang awal-awal. Sehingga dikatakan sesungguhnya 10 orang daripada manusia, 10 orang manusia berkumpul itu kawa makan seranting daripada anggur. Saking berberkahnya waktu itu seranting anggur tuh itu kawa makan 10 kenyang. Seranting ibaratnya sesikat pisang dah. Tapi sesikat pisang bisa 10 lebih lah. Ini seranting anggur itu kawa 10 orang makan kenyang. Saking berberkahnya nanti di zaman waktu itu. Dan memakan buah delima itu kawa 10 orang sebiki buah delima itu kawa 10 orang kenyang. Bahkan yang dimakan itu lebihan berkatnya nih. Dan atas ini maka kiaskanlah seluruh sesuatu yang dimakan. Ya, setiap makanan berberkat dan keadilan akan ditegakkan. Sampai-sampai gini, ular itu jadi di tangan kakan-kakan itu jadi mainan aja lagi. Jadi ular itu kan ada, bisa mengikut ada. Saking adilnya pemimpin waktu itu, saking berberkahnya bumi, kakan-kakan yang umur berapa tahun, kobra tuh, piton atau orang ular bisa tuh, jadi mainan aja di tangan. Artinya kada pacaran mematok. Ular itu tidak akan membinasakan, tidak akan memudaratkan. Kenapa? Karena pemimpinnya adil waktu itu. Nah, singa atau macan itu lawan beban kambing pakawan. Biasanya kan singa makan kambing ya lah. Ini lawan beban kambing pakawan aja. Kenapa? Karena singa sudah merasa teradili sudahnya. Mungkin kanyang sudah dikanyangi sudah kanyang ada lagi nya merekam kambing. Karena pemimpinnya adil. Zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz lah. Sini kan pemimpin yang adil kata. Itu serigala tidak memakan kambing. Karena keadilan ditegakkan. Itu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu Sidin Khalifah di zaman dinasti Bani Umayyah. Nah, jadi di akhir zaman kita kayak itu pulang serigala lawan kambing kada memakan, kada menyakiti, bakawanan aja nya. Sampai-sampai nah orang hidup di zaman itu berjalan pemakan bumi nih melewati kuburan, maka orang yang dikubur itu bepandir. Maksudnya berucap, maai hendaknya aku hidup juga. Saking berberkahnya waktu itu di dunia. Nah orang yang waktu hidup lah, orang sudah mati toh, anak juga hidup juga merasai keberkahan keadilan di zaman itu. Tapi zaman keemasan Islam itu, zaman keadilan itu, khilafah itu tegak selama 40 tahun aja. Selama 40 tahun aja bertahan. Jadi Nabi Isa sidin sempat kena kawin dengan seorang perempuan min ahli Asqalan, daripada penduduk Asqalan ini di daerah Palestina juga. Sidin kawin dengan seorang perempuan dan sidin wa yuladu lahu
waladani minha, akan mempunyai 2 orang anak. Banak sidin tu ikong Nabi Isa nih. Kemudian Nabi Isa sidin tolak bahaji kira ke Baitullah, ke Mekah. Imbah tutung ke Mekah, ke Madinah pulang sidin ziarah ke kubur Nabi Muhammad SAW. Nah di Madinah itu kira sidin Nabi Isa garing sidin di Madinah. Lalu garing meninggal dunia sidin Nabi Isa. Lalu dikuburkan di samping kubur Rasulullah SAW. Kayaknya ini Nabi Isa kita meninggal sidin di Madinah, dikuburkan di samping kubur Rasulullah. Nah itu kisahnya. Nah jadi nang jalan tadi selama 40 tahun aja kalau nang zaman keemasan Islam di zaman kita nang tegak khilafah, tegak keadilan. Nah, jadi apa namanya Imam Mahdi sesudah kematian Nabi Isa, sidin ini berjalan membawa seluruh zuriat Nabi waktu itu. Sidin bawa kemana? Ke Kupah tuh ke Irak ke Iran kah? Kupah lah. Lalu Nabi Isa ya Imam Mahdi sidin meninggal di situ. Nah, lalu setelah Imam Mahdi meninggal, Allah utus angin yang sepoi-sepoi ya ke dunia ini. Yang mana angin itu bila kena orang yang beriman, maka orang beriman ini meninggal dunia. Bila kena angin itu, maka orang beriman ini meninggal dunia berataan. Sehingga kadang lagi orang beriman nang tinggalnya orang jahat-jahat ya lagi nang kafir nang kada beriman. Nah, waktu itu setelah kadang lagi misalnya orang nang menyebut nama Allah, kan ada dalam hadis Nabi itu tidak akan terjadi di kiamat kecuali orang kadang lagi menyebut Allah. Artinya waktu itu ada lagi orang Islam, orang kafir yang berkata orang Islam sudah dimatikan Tuhan. Setelah Imam Mahdi mati, orang nang Islam mati berkata tinggal orang nang jahat-jahat lagi. Nah waktu itulah nanti terjadi hari kiamat. Tandanya apa? Akan terbit apa di sebelah barat matahari. Biasanya masih kan sebelah timur lah, sebelah barat matahari timbul. Sampai ke tengah bublik pulangnya kabar itu tuh parak itu hari kiamat tak. Kemudian si Ya'juj Ma'juj tuh makhluk yang bisa memakan apa ya yang dilihat tamu makanya Ya'juj Ma'juj itu keluar ini entah. Nah itu jadi itu kisahnya. Artinya itu memang sudah diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadis ini dan kita percaya artinya di suatu masa nanti akhir zaman umat Islam akan menang dan orang-orang Yahudi, orang-orang Mesir akan mati, akan kalah. Cuman menunggu waktu aja lagi. Menunggu waktu lagi. Cuman kita di zaman sekarang ini itu apa namanya 3 yang kita lakukan atau salah satunya nah sikap kita nih kepada orang-orang yang ada di Palestina, saudara saya gitu. Ada kalanya kita mendoakan supaya mereka menang, supaya mereka dapat kemenangan, menang itu apabila Tuhan menghendaki supaya ditolong mereka, supaya orang-orang Yahudi ini binasa, mendoakan nih. Nah, ada kalanya kita mendonasikan duit kita, harta kita untuk membantu mereka. Mau bisa duit ya Allah membantu dengan duit. Ada kalanya kita menyuarakan kezaliman mereka di sosial media. Jadi salah satunya lah mendoakan barang. Karena kita ini bersaudara dengan mereka itu orang Islam juga nih. Orang Islam itu seperti satu jasad. Bila batis ya luka muntung aduh ya jasad kita nih. Nah, kayak itu juga kita sesama orang Islam ini saling membantu, saling mendukung semua. Di antaranya lamun kawa jangan manukari produk-produk keluaran Yahudi, produk-produk keluaran Israel. Karena bila kita membeli contoh Aqua, merek Aqua itu kan
Buahnya ampun buahnya tah minta maaf lah kalau ada nang isi warung itu sambat merek nang pian jual Coca-Cola, Sprite, McDonald, Kentucky, apalagi itu Pepsodent ya. Makanya ulun memakai Ciptaden ya tah. Dan pas lagi itu atau keluar Yahudi ini banyak. Orang Yahudi ini ujar bubuhannya jobang lah. Inya kada takut berperang tuh kada takut. Nang inya takutkan itu kalau jualannya kada ditukari lagi, jualannya kada payu lagi. Soalnya dari jualan itu inya menukar senjata. Bila kita menukari produk-produk keluaran mereka itu sama kita. Ibaratnya menyumbang peluru bom untuk membunuh rakyat Palestina. Nah, mungkin bagi pian-pian yang bisnis sosial media kau aja melihat nah mana buatan Israel, nah mana buatan Yahudi, nah mana buatan kita produk lokal, tukarilah produk lokal aja biar terlarang sedikit tidak apa-apa. Nah, ini nang ditakutkannya apabila umat Islam ini bersatu. Ada dalam hadis Nabi tuh disebutkan ujar Nabi orang Yahudi itu inya nang paling didengkinya kepada orang Islam ini nang paling dibencinya kepada orang Islam dua. Yang pertama ifsa'us syalam bainal muslimin. Itu yang pertama. Yang kedua at-ta'min fi sholatil jamaah. Bila umat Islam nih mengamalkan itu berarti itu inya nih tautan benar. Nang dihirinya dua itu ya, nang didengkinya dua itu ya. Yang pertama apabila kita nih saling mengucapkan salam. Bila kita orang Islam ketemu orang Islam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bila kita mengamalkan itu berarti inya muar banar, inya takut banar. Karena itu izharul mahabbah menunjukkan kita nih saling mencintai, kita nih saling bersatu. Si kita nih rukun. Inya hendak kita nih berpecah belah. Nah, kemudian yang kedua at-ta'min fi sholatil jamaah, mengucapkan amin dalam sholat berjamaah antara imam dan makmum. Ujar imam waladdallin, amun imam yola amin. Aminnya imam dan aminnya makmum boimbai itu at-ta'min, mengucapkan amin, maka malaikat mengaminakan juga. Artinya waktu itu umat Islam bersatu. Buktinya bersatu sholat berjamaah itu lambang kesatuan umat Islam. Nah jadi dua itu nang dihiri benar oleh orang Yahudi. Jadi di antara nang lain-lain tuh itu nang dihiri benar. Artinya inya ini sebenarnya orang Yahudi ini kadahpun umat Islam ini bersatu inya hendak berpecah belah. Dari berpecah belah lah itu nanti kawan umat Islam ini dikalahkan. Tapi kalau kita bersatu maka kita ini akan kuat. Nah di antaranya apa? Bila ketemu orang Islam ucapkan assalamualaikum. Karena kita ini saling mendoakan supaya selamat. Mun selamat kita nih orang kafir apa kawan menghancurkan kita. Inya tahu dengan hadis Nabi itu, mengerti dengan hadis Nabi itu. Dan inya tahu kelemahan kita di mana, kekuatan kita di mana. Bahkan kita aja lagi kadang-kadang menggunakan kekuatan kita tuh. Kekuatan kita ini apabila kita bersatu dalam menjalankan syariat sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah di antaranya sholat berjamaah kadida takmin mengkadang sholat berjamaah. Dengan ada sholat berjamaah lah baru ada amin ghairil maghdubi siratal mustaqim, jalan yang lurus lah. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Ihdinas shiratal, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan lurus itu kayak apa? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan yang engkau shiratal ladzina, jalan yang engkau beri nikmat atas mereka. Siapa jalan siapa? Jalan para nabi, jalan para wali, jalan para ulama. Ghairil maghdubi 'alaihim, para nabi, para ulama itu tidak dimurkai, waladdallin kada sesat. Sebaliknya jalan yang sesat, jalan yang dimurkai Allah siapa? Jalan-jalan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Itu jalan yang sesat, jalan dimurkai Allah. Makanya kita kan ditentukan amin amin kan kita. Nah itu yang ditakutkan orang Yahudi. Namun kita seandainya tuh bersatu ya Allah semua yang berjamaah yang berdataan
subuhnya kayak Jumat misalnya jamaahnya, takutan itu orang-orang Yahudi, karena kita mendoakan supaya mereka itu binasa. Al-maghdub, orang yang dimurkai Allah, al-maghdubu alaihim, orang yang dimurkai Allah itu orang-orang Yahudi, musuh-musuh Islam. Nah, mudah-mudahan kita seberataan selamat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Islam akan jaya. Mudah-mudahan orang Islam berdatang ditolong Tuhan. Nah, termasuk saudara-saudara yang ada di Palestina sana. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك أعداءك أعداء الدين. اللهم أهلك الكفرة واليهود والنصارى والمشركين الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خلف بين كلماتهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم وفل حدهم ونكس أعلامهم ورد كيدهم على نحورهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وأصلهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هزم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم اجعل الدائرة عليهم. اللهم أرسل العذاب عليهم. اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم واسلوهم عند الإمهال وغل أيديهم وأرجلهم واربط على قلوبهم ولا تبلغهم الآمل. يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء يا سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.